Kehadiran tol Trans Jawa 3 tahun silam memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya. Peluang ini juga dimanfaatkan perusahaan otobus untuk mendongkrak pendapatan. Penumpang tidak hanya ditawari waktu tempuh yang lebih singkat, tetapi juga kenyamanan sepanjang perjalanan selama 10 hingga 12 jam. Salah satu kenyamanan itu hadir dalam bus tingkat alias double decker. Halo Sobat Harian Kompas, saya Franky. Tidak terasa 3 tahun sudah kehadiran tol Trans Jawa di Indonesia sejak pertama kali diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 20 Desember 2018 lalu. Sejak saat itu pula, pilihan moda transportasi dari Jakarta menuju ke Surabaya menjadi lebih semakin beragam. Jika dulu pilihannya hanya pesawat dan juga kereta api dengan alasan lebih cepat dan juga kenyamanan perjalanan, saat ini sudah ada satu tambahan pilihan baru, yaitu kehadiran bus. Nah, bus ini full melewati tol Trans Jawa, namun bukan bus biasa, melainkan bus mewah yaitu dengan spesifikasi double decker yang di dalamnya terdapat fasilitas tempat tidur. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mencoba langsung perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya untuk mencoba tol Trans Jawa dengan fasilitas bus double decker tersebut. Nah, langsung aja saya check-in. Tiket bus double decker rute Jakarta-Surabaya dibanderol Rp350 hingga Rp500.000. Harga tiket mengikuti kelas tempat duduk yang dipilih. Untuk perjalanan kali ini, saya memilih kelas termahal seharga Rp500.000. Ada PO bus yang menyebut kelas ini sebagai first class, ada juga yang menamainya sleeper class. Sebagian PO bus menjual tiket online, seperti yang saya beli ini. Bukti pembelian ditukarkan dengan tiket fisik saat proses check-in di terminal keberangkatan bus saat hari keberangkatan. Oke, makasih Mas. Ya, kita udah dapet nih tiketnya tadi setelah check-in, tinggal nunggu jadwal keberangkatan aja. Saya mau istirahat dulu kayaknya sebelum berangkat. Sekitar pukul 12 siang, saya memulai perjalanan dari Terminal Bitung, Tangerang. Sebelum memasuki tol, bus berkeliling ke sejumlah terminal di Tangerang dan Jakarta untuk menjemput penumpang. Ya, jadi ini dia kabin dari first class PO bus yang saya naiki. Ini merupakan tipe sleeper yang memang sesuai namanya, sleeper atau tidur. Jadi posisi kita memang benar-benar rebahan. Posisi kaki ini rebahan full, dan di sini juga disediakan fasilitas seperti bantal. Terus ada juga, ini ada lampu, ada televisi, ada colokan buat ngecas handphone, ada lampu lagi, dan ini bisa diatur tuh tinggi turunnya. Nah, kayak gini nih. Jadi benar-benar bisa tidur kalau misalnya ngantuk. Nah, untuk saya yang tinggi badannya sekitar 170 cm dengan posisi seperti ini sih nyaman ya, dan pas. Dan nggak sampai mentok, cuma kayaknya untuk tinggi di atas 175 atau 180 cm kemungkinan bakalan mentok kakinya, jadi kayaknya akan kurang nyaman. Nah, ini supaya tahu bagaimana sih nyamannya perjalanan ini, kita cobain deh nih perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dengan first class sleeper bus ini. Selama menjemput penumpang, saya melihat-lihat perbedaan setiap tipe kelas di bus ini. Bus yang saya gunakan ini memiliki 2 kursi first class, model tempat duduknya adalah sleeper seat. Kelas lain yakni super top ada di lantai 1 dan eksekutif di lantai 2 bus. Untuk kelas super top, penumpang bisa mengatur sandaran kursi dan tempat sandaran kaki di bagian depannya. Tersedia pula colokan USB untuk mengisi daya ponsel. Sementara untuk kelas eksekutif di lantai 2, sekilas tidak berbeda dengan super top. Namun ukuran kursi di kelas ini sedikit lebih kecil dibandingkan super top. Tersedia pula sandaran kaki di depan kursi. Setelah selesai menjemput penumpang di beberapa terminal, bus yang saya tumpangi mulai masuk tol Trans Jawa sekitar pukul 3 sore. Perjalanan pertama saya di tol Trans Jawa diawali dari ruas tol Jakarta Cikampek sepanjang 73 km. Selama perjalanan, seorang pramugara melayani penumpang seperti halnya di pesawat. Pramugara akan memberikan informasi melalui pengeras suara terkait kondisi perjalanan dan pemberhentian selanjutnya. Khusus layanan first class yang saya tempati, pramugara akan memesankan makanan lebih awal, sehingga saat sampai di rest area, makanan saya telah siap. Bus berhenti di tempat peristirahatan di Subang, Jawa Barat.
Ya, akhirnya kita nyampe di rest area pertama. Sekarang saya akan makan ke restoran khusus dari PO Bus ini. Langsung aja kita lihat. Saya pun turun untuk beristirahat sejenak. Khusus penumpang first class, pramugara mengarahkan ke meja khusus yang telah disiapkan. Saya tinggal menunggu makanan datang, sementara penumpang kelas lain dipersilakan mengantri untuk mengambil makanan. Nah, ini dia makanan yang saya dapatkan untuk PO Bus kali ini. Jadi untuk kelas first class itu kita tidak perlu antri ngambil makanan, tapi makanan langsung diantarkan sesuai dengan menu yang tadi kita pesan di dalam bus. Dan ini menunya lumayan lengkap, ada tempe, ayam, sayuran juga ada, dan ada nasi. Saya langsung cobain deh, udah lapar dari tadi seharian di bus. Makan ya. Setelah beristirahat sekitar 30 menit, perjalanan pun dilanjutkan. Ruas tol selanjutnya terdiri dari 4 seksi. Ruas tol pertama, Cikampek Palimanan, dengan panjang 116,75 km. Ruas tol kedua, Pejagan Pemalang, dengan panjang 57,5 km. Ruas tol ketiga, Batang Semarang, dengan panjang 75 km. Dan ruas tol keempat, Semarang Solo, dengan panjang 90 km. Total panjang tol Cikampek Solo mencapai 339,25 km. Perjalanan Cikampek Solo memakan waktu 4-5 jam. Hari mulai gelap dan hujan pun menemani perjalanan saya selanjutnya. Saya memutuskan beristirahat dan tidur di sleeper seat saat bus melaju di tol menuju Solo. Saya terbangun ketika mendengar pramugara mengumumkan bahwa bus akan tiba di rest area Palur Solo. Ya, sekarang sekitar jam 11. Ini tadi saya udah tidur sekitar 5 jam ya, setelah tadi pertama nyampe di Subang. Dan sebentar lagi tadi diinfokan kita akan segera sampai di Solo. Artinya masih sekitar 250 km lagi menuju Surabaya. Dan kesan yang saya dapatkan ketika mencoba tidur di fasilitas sleeper bus ini memang nyaman ya. Jadi emang enak banget. Walaupun jalannya agak goyang juga, tapi karena ada teknologi air suspension itu di bus ini, jadi nggak terlalu kerasa. Dan emang tidurnya juga lebih enak karena memang benar-benar bisa diatur naik turun, jadi saya bisa nentuin posisi yang nyaman. Jadi sekarang tinggal nunggu untuk istirahat sekali lagi, terus perjalanan lagi 250 km ke Surabaya, kira-kira sekitar 2-3 jam lagi sebelum sampai. Penumpang kembali beristirahat selama kurang lebih 20 menit sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir, yakni Surabaya. Ruas tol terakhir hingga Surabaya terdiri dari 4 seksi. Pertama, ruas tol Solo Ngawi dengan panjang 90,1 km. Ruas tol Ngawi Kertosono dengan panjang 87,02 km. Ruas tol Kertosono Mojokerto dengan panjang 40,5 km. Dan ruas tol Mojokerto Surabaya dengan panjang 36,27 km. Ruas tol Solo Surabaya terbentang sepanjang 253,89 km. Perjalanan Solo Surabaya sekitar 3 jam. Setelah menempuh perjalanan selama 12 jam, akhirnya saya pun tiba di Terminal Purabaya Surabaya. Ya, akhirnya saya sampai juga di Surabaya. Saat ini sekitar pukul 2:30 pagi. Ini artinya perjalanan saya dari Jakarta menuju Surabaya via tol Trans Jawa menggunakan sleeper bus ini memakan waktu hampir sekitar 12 jam. Ini memang jauh lebih cepat ya jika dibandingkan dengan dulu yang bisa rata-rata 16-18 jam. Dan dengan pengalaman saya menggunakan sleeper bus ini ya cukup nyaman karena kita bisa dalam tanda kutip tidur sepanjang perjalanan dengan fasilitas sleeper bus tersebut. Dan ini mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin mencoba tol Trans Jawa dengan sensasi menggunakan sleeper bus ini.